Demokrasi makin gak karuan. Ferry Amsari buka data real pemenang Pilpres, bukan paslon 02 dan bongkar praktek curang penghitungan suara. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kita menemukan bukti kecurangan di verifikasi faktual. Pimpinan KPU berpidato di hadapan seluruh penyelenggara pemilu di daerah. Kalian ikuti saja kami. Maksud mereka kecurangan verifikasi faktual pendaftaran partai peserta pemilu. Sebab Bawaslu dan DKPP sudah bersama kami. Itu ada bukti rekamannya, Bang. Jadi kecurangan berjamaah seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi abang jangan heran, Bang. Yang paling substansi adalah kekacauan dalam konsolidasi demokrasi hari ini. Semua pihak, awam maupun kaum intelektual, yang beriman maupun tidak beriman, menyimpulkan ini demokrasi terburuk pada tahun 2019 bahwa KPU ini harus dibenahi. Dan Prabowo menancapkan satu kalimat tajam, kalau mau cari pembohong itu ada pada kelompok-kelompok survei. Hari ini demokrasi hari ini tahun 2024 dirusakin oleh komplotan pengusung quick count, dan Prabowo menikmati itu tidak legal. Kalau KPU berkali-kali melakukan pelanggaran, diberi sanksi berkali-kali, sanksi peringatan keras terakhirnya berkali-kali, tapi nggak berhenti-berhenti. Jadi aneh sekali, Bang, untuk menyukseskan satu putaran dan calon 02 yang kebetulan di dalamnya ada anak presiden. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari membongkar data real pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, kecurangan ini tidak berlangsung semalam tetapi sudah dirancang selama puluhan bulan. Bahkan sudah 2-3 tahun ke belakang. Menurutnya, dari hulu sampai hilir terjadi kecurangan. Sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan saat penginputan data. Hal itu diungkapkan Ferry seperti dikutip dari YouTube Abraham Samad Speak Up, Senin 19 Februari. Ia lantas membeberkan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan menduga KPU terlibat dalam pemenangan salah satu paslon tertentu. Ferry menyebut satu TPS maksimum hanya 300 pemilih. Tapi menurut Ferry, ini ada capres yang dapat 600 sampai 800. Hal itu tentu tidak masuk akal. Hal itu sudah memperlihatkan betapa curangnya pemilu kali ini. Lalu sistem KPU ketika diinput datanya 800 kepada capres tertentu seharusnya menolak karena tidak sesuai dengan konsep. Artinya, KPU membuat logaritma yang membuat kecurangan pemilu terjadi, sehingga ketika input data meledaklah suara 02. Secara psikologi politik dikatakan menang, padahal itu multiple kecurangan. Inilah yang membuat KPU dicurigai terlibat menyengajakan kecurangan ini untuk sengaja seseorang dinyatakan menang. Itu sebabnya KPU tidak pernah berani membuka sistem IT-nya untuk dilakukan upaya check and recheck semacam IT forensik untuk mengaudit. Maraknya kecurangan yang terjadi membuat Ferry mengaku enggan menerima hasil penghitungan suara yang nantinya akan dirilis oleh KPU. Karena yang ditipu bukan ia sendiri, tapi jutaan masyarakat Indonesia sedang ditipu. Dipertontonkan proses penyelenggaraan pemilu yang buruk dan tidak profesional. Ferry juga menyayangkan sikap KPU yang membiarkan salah satu paslon mendeklarasikan kemenangan, padahal belum dilakukan pengumuman secara resmi. Ferry sebelumnya juga mempermasalahkan larangan Presiden Jokowi agar tidak ada yang berteriak soal kecurangan pemilu 2024. Karena itu adalah sebuah masalah. Karena di sisi lain, menurut Ferry, ada kontestan yang sudah mengklaim kemenangan dan tidak dilarang oleh Jokowi. Selain itu, Ferry juga menyebut pernyataan Jokowi menunjukkan dirinya tidak berimbang dalam menyikapi pemilu 2024. Oleh sebab itu, Ferry menilai pernyataan Jokowi sebagai bentuk ketidaktahuan atas hak warga negara untuk bersuara dan menyederhanakan peristiwa kecurangan yang terjadi. Ferry mengatakan kecurangan pemilu yang kini terus diteriakan koalisi masyarakat sipil memiliki argumentasi kuat. Bahkan beberapa temuan juga mengindikasikan ada keterlibatan Jokowi dalam kecurangan pemilu tahun ini. Lantas, ada pula fenomena bansos yang menurut cerita di lapangan menjadi semacam sihir yang ampuh untuk mengarahkan pilihan pada paslon 02. Karena ada kekhawatiran, jika bansos diterima terus pilih yang lain, maka sebagian masyarakat tidak akan mendapat bansos lagi pada masa sisa jabatan kepemimpinan Jokowi sampai nanti Oktober 2024. Semoga 5 tahun ke depan Indonesia baik-baik saja ya.
Karena jujur saja agak ngeri membayangkan kondisi negeri ini jikalau Pilpres 2024 ini berlangsung seperti kemarin dengan banyaknya drama politik yang membuat suasana kurang kondusif, mencekam, dan kalau Pilpres masih menjadi bagian dari pesta demokrasi, maka bagi sebagian masyarakat, pestanya sama sekali nggak asik. Jadi, bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.
Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024